Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 174. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Tamparan ini dilakukan Aditya, dan Faisal ini benar-benar tidak cukup untuk dipukuli oleh Aditya. Sangat menyedihkan, dan sekarang bahkan tidak memiliki ingatan, dan masih berani berteriak pada Aditya. Setelah menerima tamparan ini, Faisal segera menutup mulutnya. Dia terpana oleh tamparan keras Aditya di wajahnya. Ayo, bagaimana situasinya? Aditya ini masih berani melakukannya. Faisal berdiri di sana seperti orang bodoh, dan dia memiliki beberapa keraguan tentang kehidupan. Karena 6 pembunuh yang diutus Sony telah tiba di tempat kejadian. Mereka semua adalah pembunuh profesional yang terlatih, dan mereka semua memiliki senjata. Dalam keadaan seperti itu, Aditya berani memukulinya. Dia benar-benar tidak mengerti. Aditya, apakah kamu mencari mati? Setelah tertegun selama beberapa detik, Faisal melebarkan matanya dan berteriak keras pada Aditya. Suara tamparan, Aditya tidak sopan sama sekali, dan menamparkan wajah Faisal lagi, engah. Faisal sengsara, dan langsung terpana oleh Aditya, dan jatuh ke tanah. Banyak tamu yang hadir menatap kosong pada semua ini, dan mereka tidak percaya bahwa anggota keluarga yang begitu kuat dari Palopo dipukuli di depan umum dan pingsan. Siapa orang yang bernama Aditya ini? Sepertinya saya belum pernah mendengar nama seperti itu sebelumnya. Ya, saya juga belum pernah mendengarnya. Bagaimana dia bisa berani melawan Faisal? Aditya ini akan sengsara. Anak muda terlalu agresif. Putra Faisal alias Sony bukan seorang vegetarian. Ketika para penonton berdiskusi, mereka semua tidak berani berbicara dengan keras, dan berbisik di samping. Ayah, bagaimana kabarmu? Ikram bergegas untuk membantu Faisal berdiri, dan kemudian menatap Aditya dengan ganas, ingin segera merobek Aditya. Tapi dia tidak berani. Faisal bernapas dengan cepat, wajahnya merah dan lehernya tebal. Dia merasa malu di depan semua orang, dan dia tidak sabar untuk menemukan celah untuk sembunyi. Sony bisa melihat dengan jelas dari samping. Bocah itu menatap ke sekeliling, menatap Aditya, berpikir dalam hatinya apa yang harus dilakukan. 6 pembunuh profesional yang dipindahkan dari Palopo. Sony akan mengejutkan Aditya. Dia awalnya berencana untuk melukai Aditya. Adapun membunuh Aditya, Sony tidak memiliki keberanian. Karena bagaimanapun, ini adalah kota Manado, bukan di Palopo. Jadi dia tidak bisa menutupi dengan satu tangan. Jika ada kecelakaan nyata, dia tidak akan berakhir dengan baik. Jika tidak, dia akan dipenjara atau bahkan ditembak. Tetapi pada saat ini, Sony memiliki niat membunuh terhadap Aditya. Aditya, sialan. Kamu berani memukul ayahku. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Sony memarahi Aditya diam-diam di dalam hatinya. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada 6 pembunuh profesional untuk maju dan menangkap Aditya. Ke-6 pembunuh ini semuanya adalah loyalis setia Sony. Melihat gelombang Sony, mereka semua bergegas ke depan Aditya bersama-sama. Salah satu pembunuh sudah ada di sana mengangkat pistol dan mengarahkannya ke Aditya. Jika kamu berani melawan lagi, aku akan membunuhmu dengan satu tembakan. Pembunuh itu mengarahkan senjatanya ke Aditya dan berteriak dengan keras. Terdengar suara pukulan. Aditya menghantam wajah si pembunuh dengan pukulan. Bergerak sangat cepat, dan tidak terintimidasi oleh orang ini sedikitpun. Aduh, pembunuh itu dipukuli oleh Aditya sampai air matanya keluar, hidungnya berdarah. Dia juga bingung oleh Aditya, memikirkan dirinya sendiri apa yang sedang terjadi. Dia sudah menodongkan pistol ke kepala Aditya. Beraninya Aditya melakukannya. Apakah Anda benar-benar tidak takut mati? Anak baik, kamu sedang mencari mati. Pembunuh itu mengayunkan pistol di tangannya dan menunjuk Aditya dan mengutuk. Namun, dia tidak berani menembak tanpa perintah Sony.
Bagaimana dia bisa berani membunuh di tempat umum seperti itu? Menakutkan orang dengan pistol yang rusak. Apakah kamu berani menembak? Aditya menunjuk si pembunuh dan bertanya dengan dingin. Aku, pembunuh itu sangat malu sehingga dia tahu bahwa dia akan sulit diganggu hari ini. Jadi dia tidak menakutinya dengan pistol. Dan kalian berlima, apakah kalian akan hebat dengan senjata yang rusak? Aditya menunjuk kelima pembunuh lainnya dan bertanya dengan suara yang dalam. Kelima pembunuh ini merasa semakin dipermalukan. Setelah bertahun-tahun menjadi pembunuh, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan pria gila seperti Aditya. Yang bernama Aditya, apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Pembunuh lain menodongkan pistol ke Aditya dan meraung keras. Aditya menamparnya. Jangan berteriak di depanku jika kamu tidak berani menembak. Aditya berteriak, lalu berjalan ke pembunuh lain dan menamparkan mereka masing-masing. Apakah kamu berani? Apakah kamu berani? Aditya bertanya setiap kali dia menamparkan seorang pembunuh. Untuk membuat 6 pembunuh ini terlihat seperti orang bodoh. Berdiri di sana lemas. Tidak ada orang yang bisa menjadi pembunuh sejauh ini. Keenam orang ini benar-benar ingin menembak dan membunuh Aditya. Tetapi mereka tidak menerima perintah Sony. Dan tidak ada yang berani menembak. Jadi keenam pembunuh itu semua mengalihkan perhatian mereka ke Sony. Hanya menunggu perintah Sony. Sony juga sangat sulit melakukannya. Setelah menghabiskan begitu banyak usaha, dia masih tidak bisa menakuti Aditya. Apakah dia harus membunuh orang hari ini untuk mendapatkan kembali wajahnya? Bagaimana dengan saudara Sony? Orang dengan nama Aditya ini benar-benar tidak agresif. Indri bertanya dengan tenang kepada Sony. Dia sangat yakin dengan Aditya, dan merasa bahwa Aditya sangat sulit. Sony juga dalam dilema. Jika dia tidak memerintahkan penembakan, dia akan ditertawakan dan dibunuh. Tetapi ketika dia menembak, itu akan menjadi masalah di kota Manado. Kenapa? Kamu tidak berani memberi perintah untuk menembak. Lalu mengapa kamu memanggil si pembunuh? Ekspresi Aditya muram. Dia berjalan ke depan Sony dan bertanya, lalu menamparnya beberapa kali. Sony sedang terburu-buru. Dalam kapasitasnya, tentu saja dia ditampar seperti ini. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Tepat ketika dia hendak memukul Aditya, dia dipukul di hidung oleh Aditya. Aduh, Sony menjerit, dan darah mengalir dari hidungnya. Semua orang yang hadir tercengang. Bagaimana situasinya? Dengan tangan kosong, Aditya berani melecehkan Sony seperti ini. Namun, semua orang tahu bahwa Aditya sudah mati. Dengan temperamen dan status Sony, dia akan membunuh Aditya dengan cara apapun. Hati Farah juga tertutup. Dia merasa Aditya sudah bertindak terlalu jauh. Meskipun keluarga Faisal harus bertarung, mereka lebih unggul. Bukankah Aditya meminta masalah? Dahlia diam-diam bahagia, berpikir bahwa Aditya hancur kali ini. Dan Sony pasti membunuhnya. Selama Aditya meninggal, dia dapat menemukan menantu jenis apapun. Dan Ikram di depannya baik-baik saja. Seperti yang diharapkan, Doni benar-benar terburu-buru oleh Aditya. Pada saat ini, Sony telah kehilangan akal sehatnya. Dan dia tidak peduli apa yang bisa dia lakukan. Dan sekarang dia hanya ingin membiarkan Aditya mati. Bunuh dia untukku, bunuh dia untukku. Sony berteriak kepada bawahannya seperti dia akan gila. Segera, keenam pembunuh mengangkat pistol mereka dan akan menembak Aditya. Suamiku, Farah putus asa pada saat kritis ini. Dia bergegas untuk melindungi Aditya. Dan pada saat yang sama menekan Aditya ke lantai. Farah, apa kamu gila? Cepat kembali. Dahlia berteriak dengan tergesa-gesa. Wajahnya memucat karena ketakutan. Khawatir Farah akan ditembak. Bang 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 bang. 6 tembakan terdengar. Menakuti semua orang yang hadir pucat. Bahkan yang penakut tidak berani melihatnya. Berpikir bahwa Aditya akan dipukuli. Tetapi pada saat yang sama dengan tembakan, 6 pembunuh profesional semuanya mengeluarkan jeritan kesakitan. Pistol di tangan mereka juga jatuh ke lantai hampir bersamaan. Apa yang sedang terjadi? Melihat Aditya yang tidak terluka dalam pelukannya, Farah membuka matanya yang indah. Dia benar-benar terpana. Yang lain juga sangat bingung. Setelah tembakan, Aditya baik-baik saja.
Tetapi 6 pembunuh profesional dengan senjata menjerit kesakitan dan senjatanya jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Tapi segera, semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Ke-6 pembunuh ditembak di pergelangan tangan mereka. Tentu saja, mereka tidak bisa memegang senjata di tangan mereka, dan mereka semua jatuh ke tanah. Sonny, yang dalam keadaan panik, juga tenang saat ini, menatap kosong pada semua ini, tidak tahu apa yang terjadi. Tapi segera, Sonny mengerti apa yang terjadi. Dia melihat lebih dari selusin orang muda dengan seragam tempur khusus, masing-masing memegang senapan otomatis, dengan cepat bergegas turun dari lantai 2 ke depan Aditya. Orang-orang ini membentuk variasi, melindungi Aditya dan Farah di belakang mereka, dan semua senjata ditujukan pada 6 pembunuh profesional, yang bisa menembak kapan saja. Bersambung.